Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nurdin. Jadi pada eh, pertemuan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul tentang The Social World of Batavia, Eurofund and Eurasian in Colonial Indonesia. Ya, ini sebuah buku yang mengeksplorasi mendalam tentang masyarakat kolonial di Batavia yang menantang narasi sejarah konvensional dan menyoroti peran penting perempuan. Nah, selanjutnya ini adalah latar belakang. Itu menantang sejarah konvensional, buku Jane Gilman Taylor menyoroti pembentukan masyarakat kolonial di Batavia dan administrasi yang meliputi ekonomi. Ini menantang pandangan tradisional terhadap pembagian ras yang kuat, menunjukkan perempuan signifikan antara Eropa dan Eurasia pada awal kekuasaan VOC. Ya, selanjutnya itu peran sentral perempuan dan identitas Eurasia. Jadi peran perempuan ini di perempuan Eropa dan Eurasia ini menjadi jembatan budaya, memiliki pengaruh besar dan pernikahan antar ras seringkali membangun kekuasaan dan kekayaan. Lalu yang kedua itu identitas Eurasia. Jadi di sini tuh awalnya elit-elit sosial status Eurasia ini terancam kedatangan lebih gitu oleh bangsa-bangsa Eropa gitu kan. Selanjutnya yaitu Batavia Laboratorium Sosial (VOC). Ini mencoba menciptakan masyarakat kolonial yang stabil di Batavia melalui pernikahan dan pendidikan anak campuran. Namun upaya ini seringkali menghasilkan budaya campuran yang tak terduga berbeda dari keinginan Belanda. Jadi waktu itu Belanda ingin kita itu nikah gitu kan sama orang-orang luar. Jadi istilahnya blasteran gitu. Ya, yang selanjutnya itu ada ringkasan pada bab 2 pertumbuhan masyarakat pemukiman. Nah, di sini ada kekhawatiran POC, itu POC khawatir imigran Eropa akan liar tanpa perempuan Eropa, mendorong perkawinan dengan perempuan Asia. Lalu yang kedua adalah anak campuran, seperti yang tadi saya bilang yaitu blasteran gitu kan. Yang ketiga yaitu pengaruh perempuan. Perempuan Eropa dan Eurasia memiliki pengaruh besar, mewarisi properti dan status sosial, menciptakan dinamika sosial yang unik. Selanjutnya itu adalah ringkasan dari bab 3 jaringan masyarakat kolonial. Jadi di sini yang pertama itu adalah jaringan klan. Keluarga kaya membangun jaringan klan melalui perkawinan strategis, menciptakan elit lokal yang menantang VOC. Lalu yang kedua itu ketegangan sosial, perbedaan pribumi dan Eropa semakin tajam. Pendatang Eropa merendahkan budaya Indis, memicu konflik tentang gundik dan status perempuan. Ya, yang selanjutnya itu adalah analisis kritis, yang dimana buku ini secara efektif membongkar mitos homogenitas kolonial yang menyoroti fluiditas identitas dan peran agen lokal, namun mungkin ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang perspektif non-elit. Yang kedua itu adalah refleksi pribadi. Karya Taylor mengubah pemahaman yang saya tahu tentang sejarah kolonial, menunjukkan betapa kompleksnya interaksi budaya sosial dan ini menentukan pentingnya melihat sejarah dari berbagai sudut pandang. Ya, selanjutnya ini kesimpulan buku ini adalah kontribusi penting bagi untuk memahami masyarakat kolonial di Indonesia, menunjukkan bahwa sejarah adalah narasi yang kompleks, dibentuk oleh interaksi manusia bukan hanya kebijakan penguasa. Mari kita belajar dari sejarah Batavia bukan hanya sebagai warisan kolonial tetapi juga sebagai cermin keberagaman sosial yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan multikultural di Indonesia pada saat ini.